Suara ringing tone membuatnya tersadar dan membangunkannya dari ingatan lamanya. Halo, dia menjawab panggilan tersebut. Nadine? Dev bertanya ketika dia mendengar suara yang berbeda mengangkat teleponnya. Oh, aku lupa. Dia segera melepas choker lalu sedikit berdehem. Ya. Oh, ini benar nomormu kan? Iya. Kenapa kamu menghubungiku? Apa kamu sudah makan? Aku tidak tahu di mana tempat terbaik untuk makan siang. Jadi kupikir aku ingin makan siang denganmu. Apakah kamu ada di rumah? Nadine melihat ke jam tangannya. Aku di luar sekarang. Aku akan mengirimimu lokasi sebuah restoran. Kita bertemu di sana dalam setengah jam. Oke? Oke, sampai bertemu di sana. Dia mengakhiri telepon. Nadine memasukkan handphonenya ke dalam tas dan pergi ke mobil. Dia menghapus seluruh make up, mengubah kembali ke wajah aslinya. Mengenakan lipstik dan eyeliner, dia melihat wajahnya di cermin sebelum pergi ke restoran. Dia tiba di Western Restoran dalam 30 menit seperti yang dia katakan sebelumnya. Memarkir mobilnya di sisi jalan, dia masuk ke dalam dan menemukan bahwa suaminya sudah menunggunya di sana. Dev menoleh ke arah pintu ketika dia melihat sosok Nadine yang berjalan ke arahnya. Dia tertegun melihatnya dalam balutan gaun. Ini adalah gambar Nadine yang selalu dia pikirkan selama ini. Lembut nan anggun. Maaf, aku terlambat, katanya sambil duduk di depannya. Tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Nadine hanya tersenyum dan melihat buku menu. Tadi dia sudah makan siang dengan Debbie, jadi dia ingin memesan sesuatu yang ringan. Hanya untuk menemani suaminya makan siang. Kamu ingin makan apa? Tanya Dev. Aku ingin salad dan jus jeruk. Dia menutup buku menu dan menyisihkannya. Dev sedikit mengernyit. Apa itu cukup? Dia menganggukkan kepala. Kamu terlihat berbeda hari ini. Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Tanyanya sambil menikmati makan siang. Aku baru saja bertemu dengan teman sekolahku. Lalu saat aku akan pulang, kamu menelponku. Oh, bagaimana kalau kita pergi menonton film setelah ini? Atau jalan-jalan ke mall mungkin? Kamu pasti bosan kan di rumah terus? Denganmu? Dia bertanya tanpa memandangnya. Iya. Dia tersenyum menatapnya. Keduanya pergi menonton film dan jalan-jalan di mall. Baru ketika hari sudah gelap, mereka keluar dari pusat perbelanjaan. Saat melewati sebuah jalan, Nadine melihat seorang penjual mie ayam favoritnya. Hei, ayo kita pergi ke sana. Dia mengarahkan jarinya ke warung. Dev menghentikan mobilnya. Dia melihat ke warung di pinggir jalan yang ditunjuk istrinya. Kamu ingin makan di sana? Dia bertanya. Dari sudut pandangnya, istrinya ini adalah seseorang dengan kekayaan yang tidak terbatas. Mengapa seorang gadis kaya seperti dia ingin mengotori sepatunya hanya untuk pergi ke warung kecil? Bahkan dirinya sendiri tidak pernah pergi ke tempat seperti itu. Bukan karena dia kaya, tetapi dia memiliki wajah dan reputasi yang perlu diperhatikan. Orang-orang akan berpikiran negatif padanya jika dia bertindak sembrono. Dev ingin menolak, tetapi dia luluh melihat Nadine sangat senang hanya dengan melihat warung tersebut.
Dia memakai topi dan kacamatanya sebelum turun dari mobil. Mereka pergi ke warung dan memesan 2 mangkok mie ayam. Mengendus aromanya, Nadine menyeringai senang. Cobalah, ini sangat enak. Menghembuskan uap dari mie, dia mencicipinya. Bagaimana rasanya? Dia bertanya. Seperti yang kamu katakan, enak. Nah kan, aku tahu kamu akan menyukainya. Nadine tersenyum menunjukkan lesung pipinya, baru dia mengambil sumpit untuk mulai memakan mie-nya. Dave tercengang melihat sisi lain darinya, sisi yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Bahkan, dia tidak memiliki sisi itu. Dia begitu riang dan menikmati waktunya seperti orang biasa. Dave memarkirkan mobilnya agak jauh karena area parkir yang terbatas. Jadi mereka harus berjalan kaki untuk beberapa menit. Melewati gang kecil yang gelap, mata Nadine menangkap seekor kucing yang terluka mengeong-ngeong meminta bantuan. Kucing itu kelihatannya baru saja dipukul oleh seseorang. Ia berjalan mendekatinya dan melihat kondisinya. Siapa yang melakukan ini padamu? Kasihan sekali, katanya dengan suara sedih. Ketika Dave menoleh, dia melihat Nadine yang sudah berjalan ke gang gelap. Dia mengikutinya dari belakang. Gadis itu ingin menolong kucing tersebut dengan darahnya, tetapi sebelum dia menusuk jarinya, Dave merebut dan meraih tangannya. Apa yang kamu lakukan, Nadine? Dia bertanya dengan nada sedikit keras. Kucing itu, dia terluka, Dave. Aku hanya ingin menolongnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan dia benar-benar kasihan padanya. Tidak, rentang hidupmu akan semakin singkat. Ada klinik hewan di dekat sini. Kita bisa membawanya ke sana. Dave memasukkan itu ke dalam saku mantelnya. Tepat saat dia ingin membungkukkan badan untuk menggendong kucing itu, tiba-tiba ada anak panah yang menembus tubuh si kucing. Ia mati seketika. Nadine sangat terkejut dengan panah yang tiba-tiba. Sementara Dave menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Anak panah itu ditunjukkan untuknya. Ada yang mengincar mereka. Dia berdiri kembali untuk menjaga Nadine. Ada 6 orang. Katanya sambil bola matanya melihat sekeliling. Nadine mengeluarkan gagang katananya yang didesain kecil dan ringkas dibawa kemana-mana. Menekan tombolnya, keluarlah bilah panjang yang tajam dan mengkilat. Nah, kamu gunakan ini. Ia juga mengeluarkan dan memberikannya pada Dave. Suaminya itu sedikit mengernyit, tapi dia tetap menerimanya. Melihat ke pintu masuk gang, mereka bisa melihat gelombang penghalang yang menutupi jalan mereka. Kamu 4 dan aku 2. Mari kita, mereka semua, dan jangan sampai ada yang tersisa. Nadine tersenyum menyeringai dan retina matanya berubah merah. Hei, kita punya hukum. Gadis itu sudah berlari ke 2 pria di depannya sebelum Dave menyelesaikan kata-katanya. Mengangkat katananya ke sisi kanan, Nadine mengayunkan pedang tersebut ke pria itu dengan kuat. Namun salah satunya memblokir serangannya menggunakan perisepsi. Pria itu berbalik ke samping dan meninju perut Nadine, membuatnya memegang perutnya menahan rasa sakit dan membungkukkan tubuhnya setelah itu. Aku baru saja makan. Dia mengutuk keduanya.
Melihat ke bawah, Nadine mengayunkan pedangnya ke kaki salah satu pria, lalu dengan cepat membalikkan badan. Yang lain menjadi dua. Menyembur keluar dari kakinya, sementara tubuh yang lain sudah berdebar-debar di tanah tidak bernyawa. Dia berdiri dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kamu tahu, kamu tidak boleh main-main dengan orang yang baru saja makan malam. Mengayunkan pedangnya, Nadine, pria tersebut. Begitu Nadine mulai menyerang, Dev tidak punya pilihan. Dia berlari ke arah mereka berempat. Dia menyelipkan di belakang punggungnya, berniat menggunakan tangannya untuk melumpuhkan mereka. Dengan satu kali tendangan, 2 orang terjatuh. 2 orang yang lain mulai. Dev mengambil penutup sampah untuk menjadi tamengnya. Mengambil, dia melempar ke arah mereka. Bruk, satu orang membungkuk ketika ting ting ting. Nadine dari belakangnya menghalau semua peluru dengan katananya. Aku akan melindungimu, dia berkata. Dev melihat mata istrinya berubah menjadi merah keemasan, sama seperti malam itu. Shh. Sebuah panah melukai lengan Nadine sedikit saat dia menghalau peluru dengan katananya. Ah! Dia menatap lengannya yang sedikit berdarah. Nadine! Dev ingin berlari ke arahnya, tapi dia berteriak menghentikan langkahnya. Pergi, jangan pedulikan aku. Dia mengeluarkan pedang katananya yang lain dari saku pahanya dan menggunakan keduanya untuk memblokir panah dan peluru secara bersamaan. Dev tidak menyia-nyiakan waktu. Dia berlari ke arah dinding dan membalikkan tubuhnya sehingga dia bisa memblokir pria itu dari belakang. Klik. Dia mengarahkan tepat di lehernya. Nyawa 4 penyerang ada di tangan mereka. Dev membuat mereka semua berlutut dengan mengarahkan. Sementara Nadine mengangkat pedangnya siap untuk kepala mereka. Tunggu. Dia mematung untuk sejenak dan retina matanya berubah menjadi warna normal. Lagi-lagi Dev dibuat penasaran dengan warna matanya yang selalu berubah-ubah. Siapa yang mengirim kalian? Dev bertanya. Keempatnya menolak untuk bicara. Kelihatannya mereka bukan dari pemburu darah. Nadine berkata setelah dia memindai seluruh pakaian mereka. Matanya mulai berubah warna lagi. Siapa bosmu? Suaranya memekik, membuat mereka semua tersentak, termasuk Dev. Semuanya masih terdiam. Oke. Rahang Dev hampir terjatuh menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Mengapa gadis itu? Di mana hati nuraninya? Nadine kemudian berjalan ke arah pria yang lain. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap untuk menikam dadanya. Karena kamu yang tersisa, maka aku akan memberimu sedikit perlakuan khusus. Apa kata-kata terakhirmu? Dev mengencangkan sengkramannya pada. Dia menggertakkan giginya. Tidak setuju dengan cara istrinya menangani hal-hal seperti ini. Pria itu berlutut di tanah dengan tubuhnya yang gemetaran. Itu Leon. Dia menutup matanya. Nadine menyeringai dan mengubah titik katananya.
Dan beberapa detik kemudian pria tersebut ambruk ke tanah dengan darah berceceran. Dev benar-benar membeku. Dia merasa jijik serta membencinya sekarang. Selang, pedangnya terjatuh ke tanah diikuti warna matanya yang kembali normal. Nadine berlutut di tanah. Tubuhnya menggigil saat melihat tangannya yang penuh darah. Sementara Dev masih terpaku di tempatnya tanpa suara. Kepalanya, hatinya, perasaannya, semuanya tampak kabur. Apakah suatu saat nanti adalah gilirannya mati di tangan istrinya sendiri?